الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali kita sudah membahas tentang bagaimana hukum Al-Qur'an Braille ya bagi tunanetra. Maka ini disamakan teksnya sama seperti Quran yang kita baca sekarang. Karena memang keperluan umat Islam terhadap Quran, termasuk bagi tunanetra agar tetap bisa belajar Quran, makanya zaman Nabi belum ada Quran seperti ini. Sama Quran yang kita pegang sekarang pun zaman Nabi belum dijadikan mushaf. Karena kebutuhan umat Islam terhadap Quran, maka dibuatlah Quran Braille ini. Kemudian bagaimana cara menyentuh mushaf ini, apakah sama seperti mushaf kita sekarang harus berwudu? Maka ulama sepakat harus tetap berwudu juga. Kecuali nanti kalau dia mungkin di dalam tulisan tersebut banyak penjelasan-penjelasan yang seperti teks tafsir, maka diberikan keringanan. Tapi tetap terbaiknya adalah ketika kita menyentuh mushaf Quran adalah dengan berwudu. Kemudian lanjutannya, bagaimana menulis Al-Quran pada kain kafan. Tentu ada orang meninggal, kemudian kain kafannya ditulis kaligrafi Al-Quran. Maka menulis Al-Quran pada kain kafan untuk kemudian dikubur bersama dengan mayat merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena nanti ketika mayatnya membusuk, bisa jadi kain kafan tulisan Qurannya berdarah atau bernanah. Maka itu sama seperti tidak memuliakan Al-Quran. Itu alasannya. Maka tidak lain demi menjaga kehormatan Al-Quran agar tidak terkena najis keluar dari tubuh mayit. Dalam hal ini sebenarnya juga cukup jelas dengan adanya larangan menyentuh Al-Quran dengan sesuatu yang najis atau meletakkannya pada sesuatu yang najis. Ibnu As-Salah, sebagaimana dapat kita baca dalam fatwanya, pernah ditanya tentang hukum menulis surah-surah Al-Quran semisal surah Yasin, Al-Kahfi pada kain kafan. Apakah hukumnya boleh ataukah sebaliknya? Karena dia khawatirkan kotoran semacam nanah yang keluar dari tubuh mayat dapat mengenai ayat-ayat Quran yang ditulis tersebut yang seharusnya dimuliakan. Ibnu Salah kemudian menjawab bahwa perbuatan tersebut tidak dapat diperbolehkan. Jadi nggak boleh dia menulis ayat Quran di kain kafan. Pernyataan Ibnu Salah tersebut dikutip pula oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa. Maka di sini dikatakan menambahkan bahwa Al-Quran dan setiap nama-nama yang diagungkan seperti nama Allah dan Nabi maka wajib dihormati, dimuliakan dan diagungkan. Sebenarnya tidak diragukan bahwa menuliskannya pada kain kafan merupakan penghinaan yang paling besar, karena tidak ada penghinaan seperti menghinakannya dengan cara mengotorinya dengan najis. Sebagaimana diketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama yang agung yang ditulis pada kain kafan yang dikubur berserta mayat tersebut dipastikan akan terkena darah, nanah ataupun najis yang semisalnya keluar dari tubuh mayat. Maka intinya kesimpulannya tidak boleh ya. Kemudian haram menulis suatu dari Al-Quran yang nama-nama diagungkan, ismun mu'azzam yang dimuliakan pada suatu yang berhubungan dengan mayit, karena ia bisa ternajisi oleh nanah. Nah, intinya memang tidak boleh. Pokoknya pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan bahwa dilarang. Bahkan kita menulis Quran dengan air ludah kita saja juga tidak diperbolehkan. Apalagi sebelumnya juga sudah disampaikan menulis Al-Quran dengan najis, benda-benda kotoran. Contoh atau najis-najis dituliskan digabungkan dengan tinta menulis Quran, maka tidak boleh. Kemudian bagaimana hukum non-muslim menulis mushaf Quran? Contoh ada non-muslim kerja di percetakan Quran, itu bagaimana? Maka sebagian ulama mengatakan banyak mayoritas bahkan tidak boleh. Bahkan sebelumnya kita tidak boleh membawa mushaf Quran kepada negara kafir yang sedang berperang, karena dia khawatirkan Quran itu bisa hilang kemuliaannya. Ini contoh lagi perang, kita nggak boleh bawa mushaf Quran. Nanti takut jadikan Quran itu sebagai cara bagi mereka untuk tidak memuliakan mushaf tersebut. Maka dikhawatirkan juga kalau seandainya ada non-muslim kerja di percetakan Quran, contoh seperti di Malaysia, Nasrul Quran ya. Dikhawatirkan kalau dia benci terhadap Islam, bisa saja dia merubah kandungan isi dalam kalimat Quran tersebut yang terkadang kita nggak tahu. Maka di sini dikatakan menurut mazhab Syafi'i orang kafir tidak diperbolehkan menulis mushaf Quran. Di antaranya alasan sebagaimana disinggung oleh Abu Al-Hasan Al-Mawardi di dalam Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqih mazhab Imam Syafi'i adalah bahwa karena orang kafir tidak diperbolehkan menyentuh mushaf, dan permasalahan ini sudah pernah dikemukakan sebelumnya. Jadi orang kafir kalau memang niatnya yang sebelumnya saya sampaikan, niatnya ingin memahami Islam, kemudian dia masuk Islam, maka itu diperbolehkan.
Tapi kalau seandainya kafir tersebut memusuhi Islam, dia tidak suka kepada Islam, maka tidak diperbolehkan mereka menyentuh mushaf Quran tersebut. Dan juga beliau kiaskan tidak boleh orang kafir menulis mushaf Al-Quran atas dasar tidak diperbolehkan membaca Quran. Hukum membacanya sendiri bagi orang kafir memang ada dua pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan boleh, namun ada juga yang tidak memperbolehkannya jika orang kafir tersebut adalah orang yang menantang. Jadi kalau kafir yang memang dia kafir yang damai, tidak karena kan kafir ada kafir harbi, kafir zimmi. Nah, jadi kafir pun terbagi-bagi ya. Ada kafir yang hidup berdampingan dengan orang muslim, kemudian dia damai. Ada orang kafir yang hidup berdampingan dengan muslim tapi dia mengajak perperangan. Jadi kafir sendiri pun berbagai macam dari segi pembagiannya. Maka yang dimaksud adalah kafir yang memang mereka tidak suka dengan Islam. Kemudian bahkan pada bagian lain Asy-Syarwani menuliskan, dan orang kafir tidak boleh meletakkan tangan di mushaf untuk menjilidnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdis Salam. Jadi intinya memang dipercetakan Quran itu, penerbitan Quran atau menulis Quran sebaiknya adalah orang Islam sendiri. Karena bisa saja bagi mereka yang mungkin yang tidak suka bisa merubah isi kandungan Quran tersebut. Kemudian bagaimana hukum menjual mushaf Quran kepada sesama muslim? Nah, contoh kita beli Quran di toko, boleh tidak? Maka sebenarnya ada sebagian ulama yang memang tidak membolehkan, tapi sebagian ulama mayoritas banyakkan adalah boleh. Boleh kenapa? Karena memang ya kita beli Quran itu ada kertasnya, ada tintanya, yang memang itu semuanya perlu biaya ya. Kalau gratis semua bisa tutup percetakan nanti. Memang sebaiknya adalah menggratiskan. Jadi dengan kita berwakaf Quran atau bersedekah Quran itu sebaiknya. Tapi boleh nggak toko-toko itu menjual mushaf Quran? Boleh saja. Berkenaan dengan hukum menjual mushaf sendiri, Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam mazhab fikih Imam Syafi'i mengatakan dan boleh hukumnya menjual mushaf. Beliau kemudian mengumumkan dasar kebolehan dengan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Pernah ditanya tentang perbuatan menjual mushaf Al-Quran. Kemudian Ibnu Abbas menjawab bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ketika memulai penjelasannya terhadap pernyataan Asy-Syirazi tersebut, beliau mengatakan para ulama kami Syafi'iyah sepakat tentang sahnya transaksi menjual mushaf Quran. Ada apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi sebenarnya jelas bahwa hukum transaksi memang tidak makruh, boleh saja, aman, tidak masalah. Karena tadi saya sampaikan dengan alasan memang ya perlu ada biaya tinta, kertas dan lain sebagainya. Bahkan mungkin itu menggaji karyawan yang bekerja untuk menjilid Quran ini. Sebab kalau pakai mesin pun ya tetap ada pekerjanya juga ini. Atas dasar itu pula kemudian Abu Al-Mahasin Ar-Ruyani dalam Bar Al-Mazhab fi Furu' Al-Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menjual mushaf Quran hukumnya adalah boleh dan tidak makruh. Asy-Syirazi sendiri mengumumkan alasan kebolehan dengan mengatakan bahwa mushaf Al-Quran adalah barang yang suci dan bermanfaat, sehingga tentunya diperbolehkan menjual sebagaimana barang-barang yang lainnya. Namun lanjut Imam Nawawi, pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i adalah bahwa hukumnya makruh. Memang ada pendapat yang lain hukumnya makruh. Kenapa tadi mendapat hukumnya makruh? Tadi kalau bisa memang ada orang yang bersedekah atau ada orang yang memberikan hadiah, itu jauh lebih baik. Tapi pun ya kita ada orang yang bersedekah tersebut, ya kita harus belinya. Atau tadi mengganti biaya cetak. Ataupun kalau tadi menjual mungkin tidak mengambil keuntungan yang begitu banyak sekali. Sehingga memang tidak menjadikan suatu bisnis. Dengan sarana, dengan kita menjual itu memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ingin belajar Quran, maka dia bisa menemukan Quran tersebut. Ini memang ada pendapat makruh, tapi pendapat yang paling banyak itu dibolehkan. Sebagaimana diambil dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i sendiri, pengertian pendapat sahih sendiri dari mazhab Syafi'i adalah pendapat yang dipilih dari beberapa pendapat lain. Namun perbedaannya tidak kuat. Dalam masalah ini Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra bahkan menamai suatu bab khusus dalam pembahasan jual beli dengan judul bab tentang makruhnya menjual mushaf. Beliau pun kemudian menyampaikan riwayat yang dimaksud bahwa Ziyad pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas dan Al-Marwan ibnu Hakam mengenai jual beli mushaf Quran. Jawaban keduanya kami tidak memperbolehkannya menjadi mushaf Al-Quran sebagai komoditi perdagangan. Namun mushaf yang engkau hasilkan dengan kedua tanganmu tidaklah mengapa engkau jual. Keterangan dari keduanya ini menunjukkan bahwa
menjual mushaf adalah diperbolehkan. Maksudnya tadi menjadikan perdagangan menjadi bisnis yang betul-betul kita menguntungkan banyak dari menjual mushaf Quran. Namun memang sebaiknya jangan diperjualbelikan. Inilah yang juga disampaikan oleh Al-Baihaqi, di mana beliau mengatakan bahwa maksud makruh di sini adalah makruh tanzih, yaitu dalam rangka mengagungkan Al-Quran itu sendiri agar tidak menjadi kebiasaan untuk diperjualbelikan atau dijadikan komoditi perdagangan atau tadi maksudnya bisnis. Pengertian dari makruh tanzih sendiri adalah tuntunan syara' untuk meninggalkan suatu perbuatan karena meninggalkan lebih baik daripada mengerjakannya. Namun tuntunan itu sifatnya kurang tegas, berbeda dengan makruh tahrim. Maksudnya tadi yang mengharamkan ini atau makruh tadi sebagian memang tidak terlalu tegas. Makanya mayoritas pendapat ulama tadi di atas memang adalah diperbolehkan, tapi dengan syarat bukan menjadi keutamaan untuk mencari keuntungan. Contoh harga 100.000 saya jual 200.000. Walaupun mungkin menguntungkan, kita bisa ngambil untung sedikit saja ya, atau mungkin upah cetak atau lain sebagai transportasi atau itu tentang Al-Quran tetap boleh dijual belikan. Kemudian yang terakhir, bagaimana hukum menjual mushaf kepada non-muslim? Maka tadi kalau sebelumnya saja non-muslim ini sebenarnya juga terbagi kepada dua, tadi ya saya sampaikan. Ada non-muslim yang memerangi Islam, tidak suka terhadap Islam, maka itu tidak dibolehkan. Tapi ada orang non-muslim yang berdampingan dengan Islam damai, kemudian mungkin mereka punya niat untuk mendalami Islam. Setelah itu mereka mencoba, mungkin ingin masuk Islam atau apa, maka itu diperbolehkan. Maka lihat keadaan. Para ulama Syafi'iyah sendiri sebenarnya sepakat dalam hal haramnya menjual mushaf kepada orang kafir. Namun dalam hal sah atau tidaknya maka terdapat perbedaan, tadi saya katakan. Melihat tadi konteks orang kafir itu yang bagaimana. Perbedaan pendapat terjadi dalam hal sah atau tidaknya menjual, tetapi tidak ada perbedaan bahwa hukumnya adalah haram. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum menjual tetap dihukumi sah. Namun pendapat yang menjadi pegangan mayoritas kebanyakan para ulama, tadi walaupun ada bolehkan, tapi mayoritas ulama mengatakan adalah hukumnya tidak sah. Di antara alasannya memang dikhawatirkan nanti orang kafir juga tadi melecehkan dan menistakan Quran. Jadi kalau tujuannya juga mereka untuk menistakan, untuk menghinakan, melecehkan, maka itu tidak boleh. Tapi bagaimana contohnya seperti ada musibah kemarin di Aceh. Orang non-muslim tahu, Aceh itu banyak orang Islam. Dia disampaikan kepada orang muslim, kalau mau bantu buat Quran, dia beli Quran tapi disampaikan kepada orang muslim, maka itu dibolehkan. Karena tujuannya dia tidak melecehkan dan menistakan. Yang harus digarisbawahi, boleh atau tidak bolehnya faktornya di sini, dilecehkan atau dinistakan. Nah, ini yang tidak boleh. Karena memang tadi sebagian dari mengatakan boleh. Kalau dia tadi memang niatnya tidak untuk menghinakan Quran atau menistakan Quran. Kemudian tidak sah menjual misal kita pakaian atau wadah yang tertulis dalam ayat Al-Quran, namun nama-nama yang diagungkan oleh ilmu syar'i walaupun berada di dalam tamimah kepada orang yang kafir meskipun nyata bahwa ia akan memuliakannya. Abu Yahya Zakaria dalam Asna Al-Matlib di Syarah Raudhah At-Talib bahwa mengutip apa yang dikemukakan oleh Az-Zura'i bahwa para ulama tidak membedakan hukum menjual mushaf kepada orang kafir, baik bagi yang memang diharapkan keislamannya maupun yang tidak. Memang ada yang berpendapat dari ya, walaupun mungkin dia niat masuk Islam, ya mengatakan tetap tidak boleh. Masuk Islam dulu baru dia boleh beli Quran. Masih para ulama yang pendapat Quran berbeda pendapat. Semua tujuan perbedaan pendapat itu karena ingin memuliakan Quran. Abu Bakar Ad-Dimyati dalam I'ana Al-Talibin maka mengatakan, dan kesimpulannya adalah keislamannya bagi orang yang ingin memiliki sesuatu yang dituliskan Al-Quran. Bahkan walaupun ayat Al-Quran tersebut terdapat dalam semisal tafsir. Jadi kalau di sini dikatakan kalau orang non-muslim ingin memegang Quran, syaratnya atau membeli Quran harus Islam dulu. Ini pandangan ulama ini. Ini pendapat Abu Bakar Ad-Dimyati. Pendapat Abu Yahya Zakaria lain lagi. Kemudian ini pendapat Abdurrahman bin Muhammad Al-Ba'lawi lain lagi. Nah, di sini pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i lain lagi. Jadi di sini memang pandangannya banyak. Intinya adalah kalau mengikut mazhab Syafi'i tadi, selagi mereka itu tujuannya tidak menghinakan atau menistakan Quran, kemudian orang kafir yang memang tidak membenci Islam berpendapat boleh. Atau tadi seperti bantuan-bantuan.
Tapi memang pendapat imam-imam yang lain seperti Abdurrahman ibnu Muhammad al-Ba'lawi, Abu Yahya Zakaria al-Ansari, Abu Bakar ad-Dimyati, mereka ini mengatakan tidak boleh kalau mereka ingin membeli atau belajar Quran ini setelah mereka Islam. Atau tadi ya kalau mazhab Syafi'i tadi bagi orang yang ingin belajar boleh mereka memiliki Quran atau dia ingin tahu dulu, sudah ada penasaran nih tentang Islam sehingga dia beli rujukan kehidupan umat Islam itu apa? Quran. Dia pelajari, maka boleh saja. Itu pandangan menurut mazhab Syafi'i. Silakan sampai sini ada pertanyaan Ibu tentang bagaimana tadi hukum menulis Al-Quran pada kain kafan itu tidak boleh karena dia khawatirkan nanti ayat Quran tersebut kena nanah, kotoran, najis yang keluar dari tubuh mayat tersebut. Ya selama ini pun yang ada tulisan Quran ya kain putih saja. Kemudian berikutnya menulis mushaf bagi non-muslim. Sebaiknya tadi sebagian pendapat ulama tidak boleh. Karena dia khawatirkan nanti bagi mereka bisa merubah isi kandungan karena tidak suka terhadap muslim. Kemudian menjual mushaf Quran sesama muslim, bolehkan. Walaupun tadi sebagian ada memakruhkan. Yang memakruhkan tidak boleh mengambil keuntungan. Sebagai menjual saja, bukan untuk bisnis, mengganti biaya cetak dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Karena memang perlu biaya untuk semuanya, biar tinta, kertas, dan lain sebagainya. Memang yang terbaik adalah menghadiahkan. Ada orang nggak punya Quran, kita hadiahkan kepada dia Quran. Kemudian, atau seperti di Madinah, ya dia langsung kerajaan. Langsung bagi-bagikan kepada orang yang umroh, langsung dikasih. Itu mungkin ya dananya sudah banyak. Ya. Kemudian, menjual mushaf kepada non-muslim. Ya tadi tidak diperbolehkan. Walaupun tadi mazhab Syafi'i membolehkan, melihat dulu orang kafir itu bagaimana. Yang berdampingan secara baik dan tidak bermusuhan. Kalau yang tidak dibolehkan, mereka yang tidak suka kepada Islam. Tapi menurut mazhab, para pandangan para ulama yang lain, mereka tidak memperbolehkan. Itu gambaran tentang bagaimana menjual Quran kepada non-muslim, kemudian menjual Quran kepada sesama muslim, kemudian orang kafir bagaimana hukumnya menulis mushaf Quran atau dipercetakan Quran kerjanya, kemudian hukum menulis Al-Quran pada kain kafan. Silakan sampai sini ada pertanyaan Ibu. Kalau bisa dipahami, kalau kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan. Ya poinnya tadi itu ya. Allah nanti mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa kita pahami bahwa tadi kalau mungkin ada orang mungkin fanatik supaya nanti dapat cahaya Quran dalam kubur, kita tulis saja di kain kafan. Kita kan nggak tahu kadang di tengah-tengah masyarakat ada saja ya Bu ya yang terjadi terkadang di luar logika kita. Maka kita sudah tahu, bisa kita jawab, dikhawatirkan kemuliaan Quran ini bisa hilang. Kenapa? Ya ada kotoran-kotoran nanti akan keluar di tubuh si mayat tersebut. Ya, ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat. Nanti bagi ibu yang boleh membaca, boleh baca setelah doa. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.